Dwi adalah seorang pemuda miskin Cina pada umumnya. Di sela-sela kemiskinannya, Dwi bekerja part-time sebagai model telanjang dan meja sushi. Ya, tapi biarpun miskin, Dwi bukanlah pengangguran. Dwi sendiri berkarir di bidang olahraga, khususnya bola, dan posisinya adalah kiper. Tapi setahun belakangan, Dwi harus main di Liga Wanita karena dirinya dibanned karena ngegigit pemain lain. Dengan tingkat kemiskinan yang amat sangat, sekarang Dwi diberi kesempatan untuk bisa berkarir lebih baik lagi. Seorang pemilik klub tertarik untuk merekrutnya, dan untuk itulah Dwi memberi peragaan sedikit tentang skillnya sebagai kiper. Pak Jin, si pemilik klub yang mengajak Dwi mengobrol, ternyata tidak tertarik merekrutnya sebagai kiper. Tapi dia tertarik untuk memberi Dwi sedikit uang pelicin agar Dwi mau sengaja kebobolan 3 gol di pertandingan berikutnya dengan timnya. 200.000 yuan atau sekitar 400 juta rupiah bisa Dwi dapatkan cukup dengan membiarkan 3 gol bersarang di gawangnya. Tim Dwi udah kalah 5-0 dan tim lawan pun segera merayakan bersama Dwi karena mereka pikir Dwi sengaja kebobolan. Padahal aslinya, ya Dwi bukan kiper yang handal. Sudah miskin sekarang menganggur. Kurang lebih begitulah yang temannya pikirkan, Eko. Dia khawatir Dwi mengambil jalan pintas karena hidupnya yang tidak bahagia sama sekali. Dengan wajah penuh khawatir, Eko tak sengaja melihat Dwi sedang menaiki bangku. Dan sepertinya Dwi akan mengakhiri nyawanya. Setelah salah paham tadi, Eko pun menyemangati Dwi dan bilang kalau dia akan membantunya bicara ke pelatih agar Dwi tidak dikeluarkan. Tapi apapun alasan Dwi, sang pelatih tetap kekeh tidak bisa lagi memainkan Dwi menjadi kiper. Dan dia juga sudah menemukan pengganti Dwi yang lebih handal. Eko tak terima dengan keputusan pelatih, dan karena Dwi dikeluarkan, dia mengancam akan keluar dari tim. Pak pelatih yang mendengar itu, dia tentu saja tak masalah. Saat pulang, gantian Eko yang sedih karena sekarang dia juga nganggur. Dwi pun mencoba menyemangati Eko. Namun saat itu tiba-tiba ada seorang mas-mas yang... Dwi pun makin marah. Sudah miskin, nganggur, sekarang masih mau diperas sesama orang susah. Tahu dirinya akan diperas untuk dimintai ganti rugi, Dwi dan Eko pun punya ide yang bagus. Mereka menggosok-gosok mas tadi ke kaca mobil mereka. Selain memberi efek jerah, hal itu juga bisa membersihkan kaca dari tai burung. Namun aksinya tersebut membuat warga sekitar salah paham, khususnya Mbak-mbak ini, Xiaozu. Dia merekam aksi main hakim Dwi dan Eko serta memprovokatori warga dengan berkata kalau Dwi sudah menabraknya, setelah itu menganiayanya untuk diperas uangnya. Ternyata Dwi dan Eko ditebus oleh Pak Jin kemarin. Mereka berdua yang berhasil bebas berkata kalau mereka tak mau hal ini jadi utang. Jadi nanti dia akan berusaha mengembalikan uangnya, biarpun entah kapan kumpulnya. Pak Jin hanya tersenyum dan berkata kalau selamat sudah berhasil di ujian pertama. Sekarang persiapkan dirimu anak muda. Dan benar, Dwi yang kebingungan semakin bingung saat dirinya dibawa ke sebuah gedung mewah milik perusahaan asuransi terbesar di Cina. Eko pun memperingati Dwi untuk berhati-hati. Tapi yang ada jantung Dwi hampir copot saat tahu kalau ternyata Dwi adalah pewaris tunggal dari pemilik perusahaan asuransi terbesar di Cina. Iya, benar. Kalian gak salah dengar. Setelah 37 tahun hidup miskin dan dihina tetangga, sekarang Dwi siap menghina tetangganya dan menyumpal mulut mereka dengan uang sekebun. Mampus kalian semua. Tapi tidak secepat itu. Pak Jin bercerita kalau kakeknya punya wasiat sebelum dia bisa menerima semua warisannya. Sang kakek marah karena dia tahu kalau Dwi pernah menyamar menjadi wanita untuk bermain di Liga Wanita. Baik, setelah penamparan tadi, sang kakek akhirnya mengatakan wasiatnya kepada Dwi. Sebelum Dwi mendapat seluruh harta kakeknya, Dwi akan menerima 1 miliar yuan atau sekitar 2 triliun rupiah. Tapi ini bukan uang cuma-cuma. Ini adalah uang untuk mengetes Dwi pantas atau tidak menerima seluruh warisan miliknya. Jadi Dwi harus menghabiskan 2 triliun rupiah dalam waktu 1 bulan.
Dan jika dia mampu, dirinya akan langsung mendapat semua harta warisan kakeknya yang nilainya mencapai 65 triliun. Sebentar, ada beberapa syarat untuk Dwi dalam menghabiskan uangnya. Pertama, Dwi hanya bisa menghabiskan uangnya di kota Singong, tempat tinggalnya sekarang. Selain itu, di akhir hari tantangan, Dwi tak boleh memiliki aset apapun dari hasil penggunaan uangnya tersebut. Kedua, nggak boleh ngasih hadiah ataupun menyumbang. Semua uangnya harus Dwi habiskan untuk dirinya sendiri. Ketiga, Dwi nggak boleh nyewa orang lebih dari 100. Dan kalaupun menyewa, dia harus mendapatkan hal yang sama dari mereka. Artinya, uang sama dengan value. Keempat, tak boleh menghancurkan barang berharga, karena dia tahu Dwi akan membeli lukisan-lukisan terkenal dan membakarnya. Dan Dwi tidak boleh menawar barang melebihi harga pasar yang ada. Dan yang terakhir, tidak boleh ada yang tahu apa yang Dwi lakukan sekarang. Dan Dwi tidak boleh melakukan hal apapun yang melanggar hukum. Namun jika semua syarat itu terlalu sulit untuk Dwi jalani, kakeknya menawarkan 21 miliar untuk Dwi bawa pulang. Tapi jika Dwi berani bertaruh untuk yang lebih besar, Dwi bisa mendapat 65 triliun. Tapi jika dirinya gagal menghabiskan 2 triliun dalam 1 bulan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun sayang, Dwi bukan pria miskin biasa. Dirinya adalah penunggang badai dan masalah adalah bagian dari hidupnya. Jadi yang dia pilih jelas, menghabiskan 2 triliun untuk 1 bulan demi mendapat 65 triliun untuk seumur hidup. Tapi gak segampang itu. Semua arus keuangan Dwi akan dipantau oleh Mbak ini. Iya, siapa yang mengira kalau yang menjadi asistennya dalam menjalankan misi ini adalah Xiao Zhu. Tentu saja Xiao Zhu juga tidak menyangka kalau pria lusuh yang dia jebloskan ke penjara kemarin adalah bos barunya. Tapi kalau duitnya selapangan bola begini, ya siapa yang gak gemeter? Dan sekarang Dwi sudah resmi menjadi orang kaya banget. Dwi pun dengan seenak jidat langsung merekrut seorang satpam menjadi bodyguardnya. Biarpun gak bisa bela diri, tapi ya mukanya cukup takut. Setelah membeli satpam, selanjutnya adalah bertamu ke klubnya yang dulu membuangnya. Dwi yang dengan rendah hati memaafkan pelatihnya karena sudah membuangnya, malah makin ditertawakan saat tahu kalau Dwi mengaku sudah menjadi sultan kaya raya. Apalagi saat bilang kalau dia ingin menyewa klubnya untuk diadu dengan klub nomor 1 Cina, Hengtai. Yang ada Dwi malah disantuni sedikit uang untuk berobat. Namun sayang sekali coach, orang yang kamu hina bukan sembarang orang miskin. Normalnya orang bakal menyewa sebuah rumah mewah dengan halaman yang luas jika dia ingin menampung lebih dari 10 orang. Tapi tidak dengan Dwi. Dia menyewa sebuah hotel selama sebulan dengan harga 30 miliar rupiah. Dan dia lebihin 10 miliar buat duit rokok para staf di sana. Esoknya, Xiao Zhu kembali menemui Dwi dan memberitahukan kalau ada baiknya rencana Dwi membangun perusahaan dibatalkan saja. Karena jika dia begini terus, uangnya akan habis dalam 6 bulan. Jelas Dwi panik karena itu kelamaan. Xiao Zhu yang mengira Dwi panik karena uangnya cepat habis, menyarankan untuk bertemu dengan pacarnya, seorang motivator dan influencer finansial. Kita panggil saja Roy. Ini orangnya. Roy tidak suka hidup mewah dan menghabiskan uang sembarangan. Segala sesuatunya harus seimbang dan tidak boleh berlebihan. Itu bukan segalanya tentang uang, karena hidup yang asli ada. Uang adalah segalanya. Mari bersulang. Masih dengan misi untuk menghabiskan uang secepat mungkin, sekarang Dwi menyewa seluruh lapangan golf hanya untuk latihan tim bolanya. Di sana Dwi melihat Pak Robi dan Pak Saiful, teman Pak Jin yang terbiasa mengurus keuangan kakeknya dulu. Dwi pun dengan cepat langsung menggelar makan siang mewah untuk Pak Robi dan Saiful, sekiranya untuk mengucapkan terima kasih karena sudah mau mengurus keuangan kakeknya dulu. Tapi Pak Robi dan Saiful bilang kalau makan siang itu bukan makan apa, tapi makan dengan siapa. Mendengar perkataan itu, Dwi teringat sesuatu tentang makan siang. Iya, Dwi mengundang Opa Buffett, sang ahli investor terhebat dunia dan juga orang kaya ketiga di dunia. Opa Buffett terkenal sering diundang makan siang oleh para orang kaya dan pebisnis terkemuka. Mengundang Opa Buffett ini tidak murah, karena biaya mengundangnya untuk sekali makan siang adalah 10 juta dolar atau 155 miliar. Tapi esok harinya Dwi langsung melongo saat mengetahui kalau pertemuannya dengan Opa Buffett menaikkan nilai dari saham-saham receh yang dia beli. Belum lagi alat renang daratnya baru saja dipesan oleh 100.000 orang.
Dan proyek es Antartikanya ingin didanai langsung oleh Rusia. Dengan kata lain, kekayaan Dwi sekarang malah bertambah banyak. Dan teman-temannya pun bingung kenapa Dwi lebih terlihat marah daripada senang. Padahal uangnya tambah banyak. Ini adalah teman Eko saat kecil, Egi, yang sedang Eko rekomendasikan untuk buat proyek baru dengannya. Tentu saja Dwi senang, karena dari feng shui wajahnya, Dwi yakin Egi bisa menghabiskan uangnya dengan cepat. Sementara itu di malam harinya, terlihat Xiaozhu sedang memutuskan pacarnya, karena dirinya lupa kalau hari ini ulang tahunnya. Dan semenjak dia bekerja dengan Dwi, yang ada di otaknya hanya uang, uang, dan uang. Belum lagi dia baru saja mengetahui kalau mantan pacarnya itu juga sudah mengkorupsi uang sedikit demi sedikit. Dan karena itulah dia melaporkannya ke Dwi. Tapi betapa kagetnya Xiaozhu saat tahu Dwi tapi ya karena kebaperannya nggak sengaja inilah Dwi mempunyai ide yang lain. Benar, Dwi menyewa semua papan iklan, pamflet, videotron, dan apapun yang bisa dia pasangi wajah Xiaozhu dan mengucapkan selamat ulang tahun. Xiaozhu yang panik pun menelpon Dwi, kenapa dia melakukan itu semua. Dwi dengan enteng bilang kalau dia hanya ingin mengajaknya ke konser. Tapi dia hanya laki-laki pemalu yang punya banyak uang. Jadi maaf kalau caraku kurang romantis. Bukannya baper, Xiaozhu malah marah-marah dan bilang jangan bermimpi mau mengajaknya ke konser. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba taksi Xiaozhu berhenti mendadak karena orang ini. Ya benar, Xiaozhu bertemu dengan pria yang sama yang waktu itu pernah diobok-obok harga dirinya di jalan. Akhirnya Xiaozhu sadar kalau perbuatannya waktu itu salah dan apa yang dikatakan adalah sebuah kejujuran. Dan akhirnya Xiaozhu mau mengenal Dwi dengan lebih dekat. Harusnya malam itu menjadi malam untuk Xiaozhu mengenal Dwi lebih dekat. Tapi saat konser private dimulai, justru yang baper gantian adalah Dwi. Sudah terlalu sering Dwi mengabulkan keinginan banyak orang. Uang bukan masalah lagi baginya. Dia bisa melakukan apa saja dengan uang itu, tapi berbagi kebahagiaan itu dengan orang yang spesial, rasanya baru Dwi rasakan. Bukan makan malam yang mewah ataupun jalan-jalan ke luar negeri berdua. Cukup makan malam sederhana dan juga jalan-jalan di taman kota. Hal itu sudah menjadikan Dwi bahagia yang luar biasa. Dalam stres itulah, Dwi teringat omongan Xiaozhu soal asuransi. Bagaimana Xiaozhu membangkrutkan 5 perusahaan asuransi karena investasi yang salah. Malam itu pun, Dwi langsung berkonsultasi dengan Pak Jin soal ide barunya. Asuransi lemak. Setiap orang yang mengambil asuransi lemaknya akan mendapat 2 juta rupiah per 1 kilogram lemak yang hilang. Pak Robi dan Saiful tak setuju dengan hal ini. Karena ini sama saja menyumbang dan itu melanggar aturan. Tapi Pak Jin bilang ini bukan menyumbang. Pada dasarnya ini hanya iklan produk baru dari asuransi. Dan bukankah kita sering buat produk yang gagal? Anggap saja ini produk gagal lainnya. Dan benar secara bisnis ini memang produk gagal. Tapi secara impactnya Dwi berhasil membuat seluruh orang di kotanya berlomba-lomba untuk sehat dan kurus. Dan dengan program asuransi terbarunya inilah uangnya kemarin habis dengan sangat cepat. Karena itu juga Dwi akhirnya mendapat penghargaan perintis yang dermawan. Dan di ujung ruangan, Xiaozhu melihat Dwi dengan bangga. Sekarang Dwi tinggal menunggu uangnya habis saja. Dan karena itulah dia sedang bersiap untuk melakukan pertandingan yang sudah dia tunggu seumur hidupnya. Tim Charat FC yang melawan tim Heng Tai, tim bola nomor 1 Cina. Babak pertama, tim Charat FC harus kebobolan 8-0. Karena tak mungkin menang, Dwi dan timnya akhirnya sepakat mereka harus berjuang agar tim mereka tidak kebobolan sampai 10-0.
Maka dari itu mereka semua melakukan segala cara, mulai dari formasi tong setan yang berakhir dengan kebobolan menjadi 9-0 sampai pengorbanan para anggota tim agar gawang Dwi tidak kebobolan. Namun karena banyak pemain yang tumbang dan tim Ceret tidak punya banyak pemain, di saat itulah sang pelatih turun lapangan untuk membantu anak asuhnya bertahan. Namun seperti PNS nganggur di siang bolong, Dwi kaget saat mendapat telepon dari mantan pacar Xiaozhu yang mengatakan kalau sekarang Xiaozhu sudah dia culik dan dia sudah tahu rahasia Dwi. Jadi ada baiknya Dwi menyerahkan sisa uangnya. Namun sepertinya Dwi tahu siapa dalang di balik ini semua, Pak Robi dan Pak Saiful. Dia sudah tahu kalau dari awal keduanya tidak suka dengan keputusannya mengambil tantangan tersebut dan berharap Dwi gagal. Namun Dwi begitu mulus menjalankan misinya, maka dari itulah mereka pernah mengirim seorang wanita untuk menggoda Dwi. Karena jika Dwi terpancing untuk adu penalti, itu berarti Dwi sudah melanggar aturan dan tantangannya gagal dan uang 65 triliun akan mereka yang urus. Tapi Pak Robi dan Saiful bilang kalau menculik bukanlah rencana mereka. Mereka memang menceritakan soal tantangan ini kepada mantan pacar Xiaozhu. Tapi mereka meminta untuk mengkorupsi uangnya, bukan menculik ataupun mengancam. Dan benar, ternyata ada orang lain di balik penculikan ini. Orang yang sangat tidak suka dan tahu soal rahasia Dwi. Bahkan saking tidak sukanya dia dengan Dwi, dengan enteng, dia akan mengancam membunuh Xiaozhu jika Dwi tidak mau membawa sisa uangnya. Dwi harus membawanya sendiri ke sana dan tidak boleh lapor polisi sama sekali. Dan untuk meyakinkan Dwi, dia sedikit memberi gambaran soal bagaimana jika Dwi menganggap enteng masalah ini. Tapi yang Dwi tidak tahu, ini adalah tantangan terakhir dari mendiang kakeknya. Xiaozhu tidak tahu apa-apa, dan mantan pacar Xiaozhu juga sudah diamankan. Pak Jin Boy menceritakan semuanya kepada Xiaozhu. Siapa itu Dwi dulunya, dan kenapa Dwi membuang-buang uangnya selama ini. Dwi harus melewati tantangan ini dan membuktikan kalau memang dia pantas menerima warisan itu. Pak Jin salut dengan keteguhan hati Dwi saat tidak menerima suapnya dulu. Dan dia juga kaget Dwi bisa menjalankan tantangan ini dengan tidak mencoba melanggarnya sedikit pun. Bahkan dengan cara-cara yang cukup cerdas dan out of the box. Maka dari itulah tantangan terakhir ini penting. Karena seorang pria diuji ketika dirinya berada di atas. Dwi sekarang punya harta. Dan karena beberapa aksinya di mata masyarakat, Dwi adalah orang yang dermawan. Bisa dibilang itu tahta. Dan Dwi pun lolos dari godaan wanita. Walaupun sedikit terbantu karena Xiaozhu waktu itu. Jadi sekarang Dwi mendapat ujian dari ketiga hal paling berharga dari seorang pria. Harta, tahta, dan wanita. Hah? Ternyata Dwi sudah datang, tapi terlalu takut untuk naik ke atas. Sambil menutup mata dan menangis, Dwi pun meminta Xiaozhu dikembalikan. Dia mau menyerahkan semua sisa uangnya. Dia sudah tidak peduli dengan uang ini ataupun warisan. Dia hanya mau Xiaozhu kembali. Dan dia mau membangun semuanya dari nol, dari usahanya sendiri. Jadi Xiaozhu, jangan sampai kau tidak mau berkeluarga bersamaku. Aku mungkin nanti miskin, tapi aku berjanji, aku akan berusaha untuk membahagiakanmu. Ya kurang lebih begitu yang Dwi bilang sambil menangis. Dan diiringi tepuk tangan dari semuanya, karena Dwi sudah berhasil menyelesaikan tantangan terakhirnya. Dwi pun berterima kasih pada kakeknya itu. Namun dia penasaran, kenapa sang kakek tak mempunyai keturunan asli? Karena Dwi adalah keturunan dari kakaknya. Padahal uangnya banyak, tak mungkin wanita tidak tertarik. Dan ya itu karena sang kakek ternyata lebih suka memelihara burung.